Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan berbagai nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita semua, kita bisa berkumpul dalam majelis virtual di mana kita akan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Karena kita begitu menyadari bahwa salah satu sumber kekuatan kita setelah akidah, setelah keimanan, setelah ikhtiar dan tawakal yang tak pernah putus kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesungguhnya bagaimana kita senantiasa memperkuat ukhuwah di antara kita, tanasuh, saling nasihat menasihati, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Dan ini disebutkan dalam banyak sekali ayat-ayat suci Al-Qur'an, dan begitu pun kita belajar dari sejarah bagaimana Rasulullah SAW membangun kota Madinah dan membangun peradaban Islam pada masa-masa awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berpecah belah. Ayat ini mengajarkan kepada kita sekaligus menunjukkan kepada kita untuk yang pertama adalah beriltizam dengan syariat Allah, dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lalu kemudian pada saat yang bersamaan kita juga dituntut untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa memperkokoh persatuan, menguatkan jamaah kaum muslimin. Wala tafarraqu. Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, saya menyaksikan banyak di antara kalangan pemuda yang memahami hadits ini atau ayat ini dalam suratul Fatihah, suratul Baqarah, surah Ali Imran pada ayat yang ke-103, itu mereka memahaminya secara parsial. Di mana mereka hanya sampai pada taraf berpegang teguh, beriltizam, menjadi orang yang mu'tasim, i'tisam dengan syariat, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi mereka lupa kewajiban yang kedua, yaitu agar senantiasa mereka merawat persatuan, mengokohkan ukhuwah di antara mereka. Padahal ayatnya jelas, disebutkan secara bergandengan, secara berurutan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan ini kata beliau kita dapati hampir di seluruh negeri kaum muslimin. Kelompok-kelompok Islam, komunitas-komunitas kajian sunnah, itu tidak bisa membangun persatuan, membangun kesepahaman di antara mereka. Dan itu menunjukkan bahwa penekanan mereka hanya berhenti pada persoalan bagaimana menjadikan jamaahnya, bagaimana menjadikan pengikut mereka, murid-murid itu peduli pada Al-Quran, peduli kepada sunnah, melaksanakan syariat dalam keseharian mereka, tetapi tidak menekankan pada aspek persatuan di antara kaum muslimin. Dan ini bertentangan dengan ayat suci Al-Quran, kemudian bagaimana sejarah Rasulullah SAW memperlihatkan kepada kita. Kita lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, setelah beliau mendirikan Masjid Quba yang dianggap sebagai infrastruktur pertama di dalam sejarah kaum muslimin, itu apa yang beliau lakukan setelah membangun masjid adalah membuat sebuah sistem persaudaraan yang tidak pernah dikenal sebelumnya, bahkan setelah masa mereka. Konsep yang disebut dengan al-mu'akhah, yaitu mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Dan ini adalah sebuah persaudaraan yang unik, sebuah ukhuwah yang unik, yang bahkan mereka mengatakan sampai-sampai kita berpikir bisa saling mewarisi antara satu dengan yang lain. Profesor Dr. Akram dia al-Umari al-Mujtama al-Madani fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencatat sekitar 45 orang sahabat muhajirin dipersaudarakan dengan 45 orang sahabat ansar. Dan kisah-kisah tentang bagaimana keteladanan persaudaraan mereka, eratnya ukhuwah di antara mereka itu ya betul-betul mengguncang, betul-betul menggetarkan. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, yang Sa'ad bin Rabi ketika sudah tahu bahwasanya mereka dipersaudarakan, dia katakan, di Madinah ini saya memiliki 2 kebun yang besar dan saya rela untuk membaginya untukmu. Bukan hanya itu, bukan hanya berhenti pada kebun. Dia mengatakan saya punya beberapa orang istri yang antum tinggal pilih yang mana yang antum sukai, saya talak lalu antum nikahi. Ya, kawan sekalian, kalau ada ikhwah kita yang tidak punya handphone, lalu kita punya 2, itu rasanya masih berat bagi kita untuk bagi. Ya, kita katakan antum belum punya handphone, nanti saya kasih 1.
ini Sa'ad bin Rabi' tidak sedang berbicara tentang handphone, tidak bicara tentang mobil, tidak bicara tentang rumah. Setelah memberikan kebunnya, dia memberikan istrinya kepada Abdurrahman bin Auf. Meskipun pada saat yang sama juga Abdurrahman bin Auf bukan orang yang, ya mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari kita, haji mumpung, ya mumpung ada, mumpung dapat rezeki nomplok, ya kita ambil lah. Kalau perlu kita minta tambah. Abdurrahman bin Auf tidak seperti itu. Dia malah mengatakan, barakallahu fikum, fi ahlikum, wa fi amluwalikum. Semoga Allah memberkahi hartamu, keluargamu, dan kalian semua. Bukan itu yang aku inginkan. Saya hanya perlu antum tunjukkan pasar di kota Madinah, bagaimana caranya saya masuk di pasar, lalu saya bisa berjualan. Dan akhirnya ditunjukkanlah, dan apa yang terjadi, Abdurrahman bin Auf tumbuh menjadi pengusaha terbesar kota Madinah, dan bahkan menjadi orang pertama yang menjatuhkan dominasi orang-orang Yahudi. Dominasi, hegemoni orang Yahudi di kota Madinah itu jatuh dengan keberadaan bisnisnya Abdurrahman bin Auf yang ya membesar, membesar, dan membesar. Nah, ini ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya malam ini